Semakin kesini, perangkat menengah buatan Samsung terlihat semakin menarik. Membawa berbagai macam peningkatan jika dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya, Samsung Galaxy A35 5G baru-baru meluncur menjadi salah satu buktinya. Perangkat yang dilabeli dengan harga mulai 4,9 jutaan ini memperkenalkan diri sebagai spesifikasi dan dukungan yang semakin mumpuni. Perangkat tersebut bahkan membawa sejumlah kelebihan walaupun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan saat ingin kita meminangnya. Penasaran? Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A35 yang sudah tim Gadget merangkum. Secara sekilas, desain yang diusung oleh Samsung Galaxy A35 5G memang tak banyak berubah dari pendahulunya. Perangkat tersebut masih menggunakan bodi khas ponsel Samsung yang menawarkan modul kamera belakang memanjang dari sisi kiri atas. Hanya saja material bodinya kini terlihat semakin premium. Galaxy A35 5G kini menggunakan lapisan kaca untuk penutup belakangnya, walaupun bingkai sampingnya memang masih mengandalkan bahan polikarbonat. Bagian depan atau layar Galaxy A35 5G juga menggunakan desain yang terlihat menarik. Perangkat tersebut tak lagi menempatkan lubang kamera pada notch atau poni kecil, melainkan beralih sepenuhnya ke pansul seperti ponsel-ponsel papan atas Samsung. Di balik desainnya yang semakin menarik, bodi Galaxy A35 5G juga mempunyai keandalan tinggi. Samsung sudah menyematkan fitur tahan percikan air dan debu dengan sertifikasi IP67 yang mana lebih tinggi dari kebanyakan ponsel sekelasnya. Lapisan pelindung layar yang digunakan kini juga semakin kuat. Soalnya Galaxy A35 5G sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus yang mana secara teknis mempunyai ketahanan lebih baik terhadap goresan maupun benturan. Membahas bagian layar, Galaxy A35 5G di sisi lain mempunyai spesifikasi yang sangat baik. Perangkat tersebut misalnya sudah menggunakan panel Super AMOLED yang menjanjikan tingkat kecerahan hingga 1000 nits dan Vision Booster untuk menampilkan gambar secara jernih meski di bawah terik matahari langsung. Layar Galaxy A35 5G secara khusus membentang hingga seluas 6,6 inci. Resolusinya mampu menangani gambar hingga Full HD+, sementara pengaturan refresh rate-nya mendukung animasi sampai 120 Hz. Selaras dengan ponsel-ponsel dengan harga serupa, perangkat tersebut pun juga sudah terintegrasi dengan sensor pemilih sidik jari. Jadi kita bisa lebih mudah untuk membuka kunci layar ataupun mengakses aplikasi dan layanan. Dalam balutan bodi yang cantik, mesin utama Galaxy A35 5G juga tergolong sangat menarik. Dapur pacunya sudah mengandalkan chipset Samsung Exynos 1380 yang dapat beroperasi dengan frekuensi hingga 2,4 GHz. Dikonfigurasikan bersamaan RAM 8 GB, kinerja Galaxy A35 5G makanya tak boleh dipandang sebelah mata. Chipset Exynos 1380 apalagi tercatat mampu menembus skor hingga 500 ribuan saat diuji dengan skor aplikasi Antutu. Untuk penyimpanannya, perangkat tersebut pun mendukung media internal hingga kapasitas 256 GB. Kita dapat memperluas dengan memasang kartu microSD hingga 1 TB jika dirasa masih kurang luas untuk beraktivitas. Sebagai bentuk peningkatan, Galaxy A35 5G juga membawa sistem kamera yang lebih mumpuni. Samsung kini menggunakan lensa utama beresolusi 50 megapiksel yang dikombinasikan bersama lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Kamera depannya pun sudah mendukung pengambilan gambar sampai 13 megapiksel. Selain dilengkapi dengan sistem lensa beresolusi tinggi, Galaxy A34 5G kini juga membawa berbagai macam fitur menarik yang dapat meningkatkan kemampuan pengambilan gambar, termasuk adanya OIS maupun VDIS. Yang membuat dukungan kameranya semakin menarik, perangkat yang dibanderol dengan kisaran 5 jutaan ini juga mempunyai kemampuan perekaman video dengan resolusi 4K di 30 fps. Kapasitas baterai yang disematkan oleh Samsung ke dalam perangkat menengah tersebut juga sudah lumayan besar. Galaxy A35 5G bahkan di atas kertas mempunyai penyimpanan daya yang mampu menampung hingga 5000 mAh. Dikombinasikan bersama chipset yang efisien,
baterai Galaxy A35 5G pun mempunyai siklus pemakaian berdurasi panjang. Samsung mengklaim bahwa perangkat miliknya tersebut mampu menyala hingga sampai 2 hari dalam iklannya. Bahkan untuk pemakaian yang lebih intensif, baterainya juga mampu membuat perangkat bertahan cukup lama. Galaxy A35 5G disebut-sebut bisa menyala sampai 23 jam untuk mengakses internet dengan sambungan seluler, 26 jam menayangkan video, ataupun 83 jam jika sekedar memutar musik. Bersama Galaxy A35 5G, Samsung untuk pertama kalinya membawa Samsung Knox Fold ke lini Samsung Galaxy A Series. Dukungan ini akan meningkatkan perlindungan terhadap serangan untuk peranti keras ataupun lunak. Bagi kamu yang belum tahu, Knox Fold merupakan solusi keamanan berbasis piranti keras yang akan membangun lingkungan eksekusi aman dan terisolasi secara fisik dari chipset maupun penyimpanan utama. Fitur-fitur auto blocker yang menawarkan sejumlah fungsi keamanan seperti pemeriksaan aplikasi, pemblokiran perintah berbahaya yang diberikan lewat antarmuka sambungan USB, hingga penanganan instalasi dari sumber yang tak resmi juga turut hadir pada perangkat ini. Ditambah juga dengan jaminan pembaharuan panjang, selain akan memperoleh update Android hingga 4 generasi, Galaxy A35 juga mendapatkan peningkatan patch keamanan hingga 5 tahun sejak diluncurkan. Meskipun masih dilengkapi dengan dukungan pemasangan kartu media penyimpanan eksternal, Galaxy A35 sayangnya masih menggunakan slot berjenis hybrid. Artinya, perlu memilih untuk menggunakan 2 nomor atau mengganti salah satunya dengan microSD. Penggunaan slot microSD hybrid ini sebenarnya tak mengganggu apabila kita berencana menggunakan Galaxy A35 secara casual. Media penyimpanan internal 128 atau 256 GB yang ditawarkan secara teknis sudah cukup besar. Galaxy A35 5G sebenarnya sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging 25 watt yang memungkinkan baterainya lebih terisi cepat penuh. Hanya saja, jika dibandingkan dengan kebanyakan ponsel di kelasnya, dukungan pengisian daya ini cukup ketinggalan. Banyak perangkat dengan bandrol di bawahnya sudah menggunakan pengisian daya 33 watt. Bahkan untuk rentang harganya, ada beberapa ponsel yang menawarkan teknologi 67 watt yang tentunya bisa mengisi lebih secara cepat. Kita masih bergantung pada perangkat suara berbasis jack audio 3,5 mm plus harus mempertimbangkan dengan baik-baik saat mau membeli perangkat tersebut. Galaxy A35 5G soalnya sudah tak mengusung dukungan ini. Untungnya, perangkat tersebut sudah dilengkapi dengan speaker stereo yang bisa digunakan sebagai alternatifnya. Kita yang benar-benar ingin mendengarkan dengan perangkat suara berbasis kabel pun sebenarnya halnya perlu membeli converter. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.